Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di YouTube channel saya di Andri Nababan Channel. Jangan lupa saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengembangkan konten pelayanan channel saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk like dan subscribe YouTube channel ini untuk kebenaran firman Tuhan boleh sampai ke mana saja. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu di minggu tanggal 25 April 2021. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Yosua pasalnya pertama ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rasa takut dan khawatir adalah perasaan yang dimiliki oleh kita manusia. Tetapi hidup yang dikuasai oleh rasa takut dan khawatir ini yang secara terus-menerus dapat merusak kesehatan kita, baik secara jasmani ataupun rohani. Tentu ini yang dirasakan oleh Joshua ketika dia menghadapi sebuah peralihan kepemimpinan yang harus mengambil sebuah sikap ketika Allah telah menetapkan Joshua sebagai yang menggantikan Musa ketika itu. Siapakah saudara-saudara Joshua ini? Joshua adalah pertama kali muncul dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Dia adalah seorang jenderal yang memiliki tentara Israel di dalam melawan orang Amalek ketika itu. Jadi Yosua adalah abdi Allah yang adalah abdi Musa juga, asistennya Musa, di mana Yosua yang menggantikan Musa ini telah dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Namun saudara-saudara, ketika firman ini sampai 4 kali ditegaskan dalam pasal ini mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya ada dalam ayat 1 saja yang menekankan ini, menegaskan sampai 4 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel dan betul-betul dia teguh. Saudara, apa yang dirasakan oleh Joshua ketika itu? Sebab tugas yang diembankan oleh Joshua bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang main-main, tetapi yang digantikannya adalah Musa, seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Hal inilah membuat Yosua sangat takut dan tertekan ketika dia harus menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel ketika itu. Karena dia tahu juga bagaimana karakter dan sikap orang Israel dalam selama masa perjalanan menuju tanah Kanaan. Memang di dalam menghadapi musuh yang ada di tanah Kanaan juga, Yosua tahu bahwa musuh yang dia hadapi adalah orang Kanaan yang memiliki persenjataan yang perang yang sangat lengkap, sementara orang Israel tidak memiliki persenjataan yang sangat lengkap dibandingkan dengan orang-orang Kanaan ketika itu. Tetapi Tuhan yang menugaskan Yosua ini, dia menjadi berani. Ketika itu Yosua menjadi berani karena Allah sendirilah yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi inilah faktor yang menyebabkan karena Allah sendirilah yang menguatkan Joshua untuk menjadi berani dan tidak gentar dalam menghadapi musuh, sekalipun musuh itu berat kalau dibandingkan secara logika dalam peperangan, karena orang Kanaan memiliki perlengkapan perang yang sangat lengkap. Karena Yosua juga yakin dan percaya
Tuhan akan menolongnya. Kalau Tuhan yang mengutus dan menyuruhnya, disitulah keyakinan oleh Yosua. Sampai berapa kali Allah meneguhkan hatinya dan menguatkan hati dan iman daripada Joshua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, inilah kunci keberhasilan Yosua yang adalah hidup berdasarkan pada ketetapan Allah yang telah diagendakan, diperintahkan sebagai fokus utamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya apa yang boleh kita pelajari dari Yosua, dari firman ini? Apa yang menyebabkan orang memiliki rasa takut? Apa yang menyebabkan kita memiliki rasa takut? Saya menuliskan ada 3 hal yang saya lihat dari teks Alkitab ini, dari karakter Joshua yang menyebabkan dia takut. Pertama, orang yang suka mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia, kekuatan akal pikirannya, dia tidak akan melihat cara Tuhan untuk menuntunnya. Jadi orang yang sering mendahulukan dengan pikirannya, yang lebih berdasarkan lebih kuat daripada rasionalisasinya, daripada perintah dan ketujuan Tuhan, berarti dia adalah memiliki rasa takut kalau jatuh dalam kegagalan itu sendiri atau banyak kekhawatiran. Yang kedua, orang suka bersandar pada pengertiannya sendiri. Yang ketiga, dia suka berfokus pada masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kadang kita menyimpulkan sendiri apa yang belum kita hadapi. Ya, saudara-saudara, biasanya banyak yang terjadi dalam kehidupan kita itu lebih banyak nanti terjadi begini, nanti terjadi begini, nanti begini. Akhirnya kita tidak melakukan apapun, sehingga kita menjadi orang yang pasif dan tidak berani melakukan apapun yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pemenang dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan Tuhan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu, di sini ada makna yang tersirat dari pemahaman dari kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pertama, Tuhan menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Artinya Tuhan sendirilah yang mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah. Artinya karena Allah sendirilah kekuatan itu dan keteguhan itu, sehingga orang mampu kalau dia bersandar kepada Tuhan, dia akan semakin kuat dan mampu dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ini menegaskan ada sebuahnya pegangan janji Tuhan terhadap umat Israel atau terhadap Joshua sendiri. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan sudah bersabda, ketika Tuhan sudah berfirman tidak akan meninggalkan kita, maka kehidupan kita pun akan garansi mendapatkan perlindungan dan jaminan daripada Tuhan Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap taat pada firman dan ketetapannya, yaitu dengan cara kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Musa. Yang kedua, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ketiga, memperkatakan Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Karenanya ketiga hal ini, supaya kita tetap taat kepada firman Tuhan, kita diajak untuk berhati-hati dalam melaksanakan hukum Tuhan, lebih berhikmat lagi, lebih mendalami lagi, lebih merenungkan lagi firman Tuhan dan bergumul kepada Tuhan, sehingga kita punya teladan, kita punya alur, kita punya tapak kaki Tuhan yang harus kita ikuti kemana Tuhan mau mengizinkan kita sesuai dengan apa kata firman Tuhan, baik to Bible. Karenanya banyak ajaran-ajaran saat ini Bapak Ibu yang berdasarkan rasionalisasi dan merupakan ketetapan daripada firman Tuhan itu sendiri. Memiliki ketaatan pada firman Tuhan, bahkan merenungkannya siang dan malam, ini karena apa? Apa yang harus, kenapa hal ini penting? Karena firman Tuhan sangatlah penting dalam kehidupan orang percaya, karena firman Tuhan adalah sebagai kompas petunjuk arah kehidupan manusia itu sendiri. Yosua tunduk kepada firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, adalah minggu Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Allah. Kita diajak untuk taat, patuh kepada Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, ia akan mampu untuk bersorak-sorai dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang berada dalam tangan Tuhan, di dalam janji Tuhan, dia tidak takut menghadapi apapun persoalan di dalam kehidupannya. Sekalipun bangsa Kanaan memiliki alat perlengkapan perang yang sangat lengkap, tetapi kita diperlengkapi oleh perlengkapan senjata Kristus untuk menghadapi peperangan dunia ini. Yang kedua,
hiduplah dalam ketetapan Tuhan. Sebab orang yang menyimpang dan melanggar perintah Tuhan, hidupnya biasanya tidak terberkati. Hidupnya biasanya melakukan kesewenang-wenangan di dalam hidupannya, dan hidupnya tidak tenang di dalam kehidupannya sendiri. Yang ketiga, firman Tuhan mengajak kepada kita pada saat ini untuk kita boleh kuat dan teguh hati kita di dalam menjalani tantangan kehidupan kita pada saat ini dan hari ke depan. Sebab hanya pertolongan Tuhan sajalah yang dapat membebaskan kita dari hidup beban kita yang berat. Tuhan menjadi tempat sandaran kehidupan kita. Tetaplah bersukacita, bersorak-sorailah bagi Allah. Selamat merayakan Minggu Jubilat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan menjadi tentara-tentara Kristus yang diperlengkapi hidup kami Tuhan di dalam melawan cobaan, menghadapi tantangan, karena kami percaya orang yang bersama-sama dengan Yesus Kristus adalah orang yang dimenangkan. Inilah doa dan pergumulan kami kepadamu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.